Kita harus berbicara vulgar. Karena PKS itu adalah sesungguhnya PKI Arab. Air tak tutupkan seluruh wajah saya. Karena apa? Itu untuk pengamanan pakaian di Saudi Arabia. Di samping pertama panas, pasirnya di sana debunya itu mengandung kaca. Jadi kalau digosok gini iritasi. Maka harus ditutup. Nah di sini wis ora gundul dibuka aja ambune penguk, apalagi ditutupi. Semakin penguk kabeh, akhirnya ngambung bojone ambune tengi, akhirnya golek yang lain dengan alasan jihad dan untuk widodari 72 ngebom, bawa sepeda diisi bom, kejeglong bomnya meledak, jeger, sak kontol-kontolnya remuk. Lah widodari ini dikeloni mbek opo? Ini pembodohan agama. Kepingin swarga kok ngarep ke bidadari. Ngarep ke swarga itu harus berjiwa simaru dunia. Nyepiin kedunian, bahasa Arabnya simaru dunia. Tokohnya yang utama di tanah Jawa namanya Sang Hyang Tesa. Di perjanjian lama disebut Nabiullah Set atau Nabiullah Sis bahasanya Jawa. Karena perilakunya itu senantiasa nyepiin kedunian, maka disebut simaru dunia. Ilat Jawa dadi Semar. Karena untuk tawasul berdoa maka disebut Ismaya. Wong Jawa ora trimo wambahe meneh Betara Ismaya. Itu sebenarnya anak Nabi Adam. Nah kita ini keturunan Nabi Adam dari Nabiullah Set yang hebatnya melebihi segalanya. Hanya kalah oleh Rasulullah Muhammad karena beliau diberikan risalah yang sudah disempurnakan dengan firman Allah, al-yaumal a'maltu lakum dinakum. Nah kemarin semuanya pakai tugelan BH. Jadi kubu itu tugelan BH gitu. Kenapa nggak pakai peci? Peci itu kalau saya umroh, saya setahun 2 kali umroh. Itu kalau saya pakai peci goroyoan di Mekah. Saya pakai udeng begini goroyoan di Mekah. Di pertemuan ke pemimpin-pemimpin dunia juga saya bawa udeng. Termasuk tokoh-tokoh Palestina pada datang minta udeng. Lah kok awake dhewe ora gelem nganggo blangkon, ora nganggo gelem gawe udeng, malah nganggo itu bulan BH. Kita mesti bangga dengan budaya kita. Jadi sampean mau mengatakan kita cinta NKRI harga mati, dilihat dulu dari pakaian sehari-harinya. Kalau sampean aja tidak mampu, tidak berani mengatakan bahwa ana minal muslimin, bahwa ana minal Indonesian, bahwa ana minal Nusantara, pakaiannya begini, dilakukan. Dan ini terjadi kemiskinan identitas dari mulai pejabat pusat sampai daerah. Saya ulangi, dari pejabat pusat sampai daerah, dari mulai TNI Polri-nya sampai ke bawah. Maka pasukan berani mati yang sudah pulang kampung melihat ternyata muncul gerakan-gerakan sing mimpin yang dulu pernah menjatuhkan Gus Dur. Ada Fuad Bawasir sebagai penyandang dana, ada Amin Rais, ada Tifatul Sembiring, ada Hidayat Nur Wahid, Nur Mahmudi. Loh, saya lihat ini yang akan menjatuhkan Gus Dur dulu, dan ini yang akan menjatuhkan Jokowi. Memang kelakuannya berarti memang bukan bikin kisruh. Dulu ketika Gus Dur yang ulama, ketua PBNU 3 kali, bapaknya yang menjadi anggota tim 8 dan tim 9 perumus BPU PKI, persiapan kemerdekaan,
yang membuat Pancasila, mengkonsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pun dilengsarkan. Giliran Jokowi yang tidak kiai dilengsarkan. Padahal saat itu Gus Dur itu agamanya Islam bukan? Islam apa bukan? Megawati Islam apa enggak? Amin Rais Islam apa enggak? Gugun Ahmad Sumargono Islam apa enggak? Hidayat Nur Wahid Islam apa enggak? Nah terus bagaimana? Ini kan berarti memang kawan bayan itu kan bikin kisruh. Maka saya ketika didatengin sama beberapa petinggi jenderal di Indonesia, saya malah sampai ngomong sama Mas Badruddin Haiti pada waktu itu ketika saya mimpin upacara di Polda Banten. Pada saat itu Kapoldanya Mas Boy Rafli masih berpangkat Brigjen. Saya ngomong akan kita hadapi, dan saya sudah berizin kepada Mas Badruddin Haiti, dulu kan Kapolres status dia, jadi sering datang ke pondok saya. Mas, nanti kalau ada anak-anak FPI patah tulang selangkanya atau tangannya, jangan tangkap anak-anak PGN, tangkap saya. Ampun maupun bagus. Enggak, saya harus sudah mulai berbicara secara tegas, bukan hanya mulut saja, tetapi dalam tindakan. Maka begitu benar mereka FPI mau dideklarasikan di Jawa Tengah, cukup saya tugaskan 5 orang ini, Jenderal Bagus bersama adik-adiknya, ada Mas Kisno, Gus Nova, Mas Dwi, Tahu Kapri. Kebetulan pada waktu itu Mas Wakapolda masih kepala Polrestabes, Mas Abioso, didukung oleh kepolisian. Kita ubah KPK KPI dan selesai, tidak jadi deklarasi. Lalu berlanjut, diawali dari Bali, seluruh Indonesia, sampai di Jambi, sampai ke Kalimantan. Karena yang namanya FPI itu andeknya ISIS, yang namanya HTI termasuk Somad yang giginya berlebih itu berbaiat kepada ISIS. Yang namanya HTI, banyak yang tidak tahu artinya apa HTI. Hizbut Tahrir Indonesia iya, tapi bahasa Arab itu, bahasa Indonesianya apa? Tentara Pembebasan. Artinya bahwa di Indonesia, rakyat Indonesia dijajah oleh polisi dan TNI, maka harus dibebaskan. Maka disebut Hizbut Tahrir. Maka ulama-ulama GGN itu kalau dalam keadaan perang yang dibaca hizib. Ada hizib Nasor, hizib Autat, hizib Fakhr, hizib Latif. Karena itu mendatangkan bahasa Jawanya Bolosewu atau tentara malaikat yang akan datang ketika kita membaca hizib. Pada nggak tahu. Nah, PGN ini kemudian menteladani Kiai-Kiai NU karena tidak mungkin Banser Ansor ngaploki orang, karena NU-nya katut-katut. Maka saya sarankan Banser-Banser yang jengkel-jengkel itu, udah kamu ganti pakaian PGN, yang ngaploknya kaos PGN aja. Nanti yang ngawal Kiai pakai Banser lagi, tidak apa-apa. Nah, yang tanggung jawab siapa Bang? Saya yang akan bertanggung jawab. Ketika saya ceramah di depan puluhan ribu anggota BRIMOB, saya bilang, Mas Bambang Gunawan itu pilihan presiden. Hak prerogatif sebagai Kapolri adalah hak prerogatifnya presiden. Kenapa KPK membatalkan? Kalau saya BRIMOB-nya, daripada setiap demonstrasi matanya ditutup nembak jegar pakai sepeda motor, saya pamit kepada komandan saya. Pamit Jenderal Komandan, dan saya tembak ketuanya KPK. Karena apa? Lembaga KPK yang bernama ad hoc membatalkan hak prerogatif presiden. Dan ini wong Indonesia ya paham kabeh. Nah, begitu saya selesai ceramah, komandannya waktu itu Mas Ridwan apa siapa? Kombes Ridwan. Gus, ini anak-anak jalan bener bagaimana? Sini, saya tak teken, mah anunya.
segelnya metre 10.000, saya yang tanggung jawab. Dan ternyata belakangan hari ketahuan KPK yang namanya Bambang Wijoyanto, yang namanya ada jenggot-jenggot itu radikal semua. Maka sengaja melalui KPK dihancur leburkan negara Indonesia ini. Rakyatnya LSM melok-melok. Anggaran bupati, opo camat, opo lurah, opo lapor ke KPK. Karena apa? Karena otaknya sudah terkooptasi oleh sistem yang bobrok, sudah terbiasa bobrok. Ketika saya diundang ceramah di KPK, saya bilang, kalau negara Indonesia ini hancur, yang bertanggung jawab bapak-bapak ini. Baik. Kenapa? Karena dari 800 bupati, 400 bupati lebih ditangkap oleh KPK. Ini kan pemberantasan korupsi, apa nggak ada cara yang lain? Bayangkan kalau rakyat memandang dari pemimpinnya 800 yang 400 lebih ditangkap KPK, rakyat memandangnya bagaimana? Memang di Indonesia ini nggak ada pemimpin yang baik. Kalau sudah nggak ada pemimpin yang baik, ngaco semua sudah. Dilek pemimpinnya nggak bakal dibawa. Alah, wong kamu juga korupsi kok. Ini berbahayanya kondisinya. Yang kedua, kenapa PGN lahir setelah dari Hizbullah Fisabilillah menjadi Banser, menjadi pasukan berani mati dan menjadi PGN? Melihat ada 4.800 perda syariat digelontorkan oleh DPR. Nah, ini negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, apa negara Islam? Ini negara Islam apa negara kesatuan Republik Indonesia? Ulama-ulama kampion zaman dulu berdarah-darah dalam muktamar NU pertama di Banjarmasin menentukan namanya Darussalam, bukan Darul Islam. Kenapa? Karena yang ikut berjuang bukan hanya orang Islam. Ada Mr. Maramis, ada banyak tokoh-tokoh Kristen, Cina-Cina yang berjuang ikut kemerdekaan ini. Nah, belakangan hari karena cekelane sampean Android, sing didelok Android omongan kiai wis ra ono sing digugu. Ya Pak ya? Lebih percaya kepada Hadratus Syekh Maulana Google daripada kiai. Padahal di Google yang isi kelompok mereka. Akhirnya anak-anak kita ini pandangannya radikal semuanya. Zaman Pak Harto yang namanya Menteri Penerangan itu pasti dipegang seorang jenderal TNI. Mulai dari Amir Murtono, Ali Murtoko, jenderal semua. Sekarang ya pegang Tifatul Sembiring, orang PKS. Maka tidak ada satupun ini MBCNU misalnya atau di Pati inilah punya nggak stasiun TV? Ya, Subang 5. Pengurus wilayah NU Jawa Tengah punya TV apa enggak? Tapi setiap hidung orang PKS punya TV. Saya harus mulai berbicara vulgar ini Pak Tentara. Kita harus berbicara vulgar. Karena PKS itu adalah sesungguhnya PKI Arab. Baca tulisan-tulisan saya, terus terang saya. Untuk negara Indonesia, konsep bangsa sudah selesai tahun 36, kemudian mengilhami negara-negara Jazirah Arab dengan pertemuan konferensi Asia Afrika. Di jalan apa itu? Asia Afrika Bandung. Di Bandung, Jalan Asia Afrika namanya. Lalu orang-orang Arab yang kemudian dijajah oleh Inggris dan Perancis mencari antitesisnya. Antitesisnya liberal dan kapitalis adalah komunis. Loh, mereka beragama Islam. Komunis itu beragama.
Yang tidak beragama Rocky Gerung ateis. Jadi yang namanya Yasser Arafat, ketua Front Pembela Kebebasan Palestina, dia beragama Islam, tapi paham politiknya komunis, istrinya Kristen. Presiden Irak Saddam Hussein agamanya Islam, Perdana Menterinya Tareq Aziz Kristen, paham keduanya komunis. Jamal Abdul Nasser Presiden Mesir komunis, agamanya Islam. Ali Pasha atau Kemal Atatürk Islam, pahamnya komunis. Ini jangan sampai lupa. Makanya kalau sampai lihat itu gerakannya PKS 212 ini semuanya kan gerakan PKI sesungguhnya. Kota mengepung, desa mengepung kota. Berapa orang, ribu orang dikerahkan. Tidak sampai 7 juta, double itu naik ngomong 7 juta. Saya pernah mengerahkan pasukan berani mati sepanjang itu tidak sebanyak 7 juta. Papolo